jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai ilmu pengetahuan alam, terutama dalam bidang biologi, kita harus mempelajari dan memahami dasarnya terlebih dahulu. Nah, agar kedepannya itu kita mudah memahami materi lainnya. Di sini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, coba kamu perhatikan gambar rumah ini. Jadi untuk menjadi sebuah rumah yang besar, tentu terdapat bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah tersebut. Mulai dari bahan-bahan terkecil sampai bahan-bahan yang besar. Nah, begitu juga dengan tubuhmu. Coba kamu perhatikan. Kira-kira apakah tubuhmu itu juga mempunyai unit penyusunnya? Ya, benar sekali. Jadi, tubuh kita juga terdapat beberapa penyusun. Oke, jika penyusun paling kecil dari rumah itu adalah pasir, maka penyusun terkecil dari tubuh kita adalah sel. Mengerti? Nah, jadi penyusun terkecil dari tubuh kita adalah sel. Nah, itu artinya setiap makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, apa saja makhluk hidup yang memiliki sel? Kamu tentu masih ingat dong tentang 5 kingdom, yaitu ada Animalia, Plantae, Protista, Fungi, dan Monera. Nah, itulah 5 kingdom makhluk hidup yang memiliki atau tersusun dari sel. Oke, pada sistem organisasi kehidupan, sel ini berada di tingkatan terendah yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi. Baik, kemudian sel ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sel prokariotik dan yang kedua ada sel eukariotik. Nah, dari 5 kingdom tadi, hanya Monera atau bakteri yang memiliki sel prokariotik. Selebihnya seperti protista, jamur, tumbuhan, dan hewan, semuanya terdiri atas sel eukariotik. Jadi apa sih itu sel prokariotik dan sel eukariotik? Dan apa ya bedanya? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas sel prokariotik. Jadi sel prokariotik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokariot. Pro ini berarti sebelum dan kariot ini berarti nukleus. Jadi sel prokariotik ini memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel ini tidak diselubungi oleh membran inti. Sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Nah, kalau untuk struktur, prokariotik ini strukturnya lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Oke, selanjutnya kita ke sel eukariotik. Nah, sel eukariotik dalam bahasa Yunani, eu itu berarti sejati atau sebenarnya. Yang jadi merupakan sel yang memiliki inti sel yang diselubung oleh membran inti. Nah, kalau tadi sel prokariotik dia tidak memiliki sel yang dibungkus oleh membran inti, tapi kalau sel eukariotik ini selnya itu dibungkus oleh membran inti. Nah, kemudian komponen inti dari sel eukariotik ini ada 3 komponen intinya. Yang pertama ada membran plasma. Apa itu membran plasma? Membran plasma ini merupakan struktur sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar, serta berperan sebagai pelindung sel. Di mana fungsi dari membran plasma ini adalah melindungi isi sel, kemudian mengatur masuknya molekul-molekul, lalu menerima rangsangan dari luar sebagai reseptor. Oke, selanjutnya adalah sitoplasma. Jadi sitoplasma ini tersusun atas cairan dan padatan, di mana padatan yang pada sitoplasma ini yaitu organel-organel dari sel tersebut. Jadi organel ini adalah bagian dari sel yang memiliki fungsi khusus. Misalnya organelnya adalah ribosom, mitokondria, kemudian kompleks Golgi, retikulum endoplasma, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Oke, yang ketiga ada nukleus. Nah, jadi nukleus ini merupakan organel terbesar yang terdapat dalam sel, memiliki diameter sekitar 10 mikrometer. Jadi nukleus ini biasanya terletak di tengah sel yang berbentuk bulat atau oval. Nah, ini dia adalah nukleus.
Nah, jadi nukleus ini dia berfungsi sebagai mengendalikan seluruh bagian sel, misalnya dalam proses metabolisme. Kemudian berfungsi sebagai mengeluarkan RNA dan unit ribosom. Lalu mengatur pembelahan sel, kemudian membawa informasi genetik dari, misalnya contohnya informasi genetik dari orang tua ke anak. Nah, itu dibawa dari dalam nukleus ini. Oke, inilah tadi penjelasan tentang sistem organisasi kehidupan yang paling terkecil, yaitu sel. Untuk penjelasan lebih dalamnya lagi, nanti saya akan upload video pembelajaran tentang sel itu sendiri, agar kita lebih mendalami tentang sel. Nah, kemudian setelah kita membahas sel ini tadi, yang kedua kita akan membahas tentang jaringan. Apa itu jaringan? Nah, kamu sudah tahu bahwa sel itu tadi merupakan struktural terkecil dari dalam tubuh kita, di mana sel itu jumlahnya sangat banyak, jutaan, miliaran, bahkan triliun. Nah, kumpulan dari sel-sel itulah yang disebut dengan jaringan. Oke, jadi gini, jadi sel-sel ini sangat banyak di tubuh kita. Nah, jadi setelah sel-sel ini berkumpul, itulah membentuk sebuah jaringan. Oke, mari kita bahas tentang jaringan pada manusia. Yang pertama ada jaringan epitel. Jadi jaringan epitel ini merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Nah, di mana bentuk jaringan ini banyak sekali, ada silindris, kemudian ada pipi, ada kubus. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, kemudian kalau tadi jaringan epitel, sekarang adalah jaringan otot. Jaringan otot ini merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang bersifat lentur, di mana terdapat 3 macam, yaitu ada otot polos, kemudian pada otot lurik dan otot jantung, di mana otot polos ini dia terdapat pada dinding alat-alat dalam. Misalnya otot polos ini terdapat pada hati, pada usus, pada lambung. Nah, kemudian ada otot lurik. Nah, otot lurik ini dia terdapat pada rangka manusia. Kemudian yang ketiga, otot jantung ini sudah tidak asing lagi, di mana ototnya itu terdapat pada dinding jantung, ya. Nah, kemudian ada jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf ini merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel saraf, di mana setiap sel terdiri dari badan sel dan serabut saraf. Kemudian ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang menghubungkan bagian manusia dengan bagian tubuh lainnya. Nah, yang terakhir ada jaringan penyokong dan jaringan penunjang, di mana jaringan ini terdiri dari jaringan tulang rawan dan jaringan tulang sejati. Nah, jaringan penyokong ini berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Jadi bukan hanya pada hewan saja, tumbuhan juga ada jaringan. Ya, namanya juga makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu pasti memiliki sel dan jaringan. Nah, kemudian yang pertama pada jaringan tumbuhan adalah jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis ini jaringan yang melapisi permukaan tubuh tumbuhan, baik itu pada akar, batang, maupun pada daun. Jadi jaringan ini tersusun rapat, berfungsi untuk sebagai jaringan pelindung. Nah, kemudian ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini tersusun atas sel-sel yang selalu membelah. Nah, terdapat pada embrio ujung akar. Kan ujung akar itu selalu membelah untuk menuju air. Nah, itulah fungsi dari jaringan meristem. Oke, ada juga pada ujung batang. Kemudian ada jaringan pengangkut, yaitu jaringan sebagai pembuluh yang mengangkut air dan zat-zat makanan. Nah, di mana ada 2 macam jaringan pengangkut, yaitu ada floem dan xilem. Di mana kalau floem ini dia berfungsi untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis dari daun. Nah, kemudian kalau xilem ini dia berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar. Oke.
Selanjutnya ada jaringan penyokong yang merupakan sel-sel dinding yang mengalami penebalan sehingga menjadi keras. Contohnya pada kulit biji, pada kulit batang. Itu tugas dari jaringan penyokong ya. Nah, kemudian ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan-jaringan lainnya. Jaringan ini dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, untuk materi jaringan ini nanti saya akan bahas secara detail mengenai jaringan itu sendiri seperti apa. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bahwa jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel, sekarang kumpulan dari jaringan-jaringan itu membentuk apa ya? Ya, kalau ada yang jawabnya organ, betul sekali. Jadi, organ ini merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan. Apa contohnya organ? Oke, kita ambil contoh organ pada tumbuhan, yaitu daun. Yang kita sudah bahas tadi, jaringan-jaringan pada tumbuhan. Jadi daun ini dia terdiri dari beberapa jaringan. Ada epidermis, kemudian ada jaringan bunga karang, ada jaringan pengangkut. Nah, sekarang pada hewan, apa saja contoh organ pada hewan? Contoh organ pada hewan itu mencangkup seperti ada jantung, paru-paru, otak, mata, lambung, ginjal, hati, dan lain-lain sebagainya. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke penjelasan tentang sistem organ. Oke, jadi organ-organ yang kita ketahui tadi itu, dia akan bekerja sama. Nah, bekerja sama inilah yang dinamakan dengan sistem organ. Jadi dia melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks lagi. Contohnya, jantung berfungsi untuk mengedarkan darah. Kira-kira apakah jantung bisa bekerja sendiri? Nah, tidak ya, karena jantung itu mengedarkan darah, dia juga memerlukan bantuan seperti pembuluh darah. Begitu juga sebaliknya, pembuluh darah ini dia tidak bisa bekerja tanpa adanya jantung. Nah, itulah yang dinamakan dengan sistem organ. Nah, kemudian sistem organ pada tumbuhan, misalnya terdapat beberapa sistem yang dihubungkan dengan akar, batang, daun. Misalnya sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan lain sebagainya. Oke, contoh dari sistem organ pada hewan dan manusia itu ada sistem sirkulasi, sistem reproduksi, kemudian ada sistem pernafasan. Kemudian kalau pada tumbuhan itu ada proses fotosintesis. Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang materi tingkat organisasi kehidupan. Nanti saya akan membahas secara detail mengenai sel, kemudian mengenai jaringan, lalu mengenai organ dan sistem organ. Nah, oke, setelah kita memahami tadi tentang sel, jaringan, organ, setelah membentuk sistem organ, jadilah bentuk suatu individu. Misalnya tubuh kalian. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.